Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang meredam emosi ya, teman-teman Senin Legi ya. Kalau kita ini hanya diem saja ya, ketika kita itu meredam emosi kita, yo berat teman-teman ya. Jadi teman-teman Senin Legi ini ojo mek meneng tok ya, lakukan kegiatan. Sehingga ketika Anda meredam emosi Anda atau melakukan upaya ya pengendalian emosi Anda itu benar-benar mudah gitu ya, benar-benar tidak kroso gitu ya. Contoh misalkan ya, Anda poso ini kan meredam emosi ya, meredam nafsu emosi dan sebagainya. Terus mbok gawe meneng tok ae ya suwe ya, kok ndak marip-marip sih gitu. Loh ya, ini kemarin ya teman-teman ya, kemarin itu tak coba seperti itu ya. Nah, kebetulan saya ini buka ya nasi padang ya, sekalian tidak tahu mangan daging. Cerita ini ya, tidak tahu mangan daging. Anak saya setajak wis ndukono klambi lebaran, tukono baju lebaran, mangan apa nduk ya, sak karepmu wis, saya njawabmu ya. Nasi padang wis, kita ke warung nasi padang sekalian zakat ya. Kalau saya zakat itu biasanya ya zakat fitrah itu ya, saya beli di warung wis tak suruh ngasihkan orang gitu. Nah kebetulan di situ ya ada orang gitu ya, orang tua gitu loh ya, jual takjil atau apa gitu ya. Dalam hati saya ini nanti tak kasihkan orang ini, tapi takut ya, saya takut orang ini adalah pemilik warung yang saya beli. Karena ya tidak mungkin lah, orangnya kaya kok harus dikasih zakat, ya tidak mungkin. Ternyata dia kontak rasa gitu lah, wes buat saya saja mas. Oh ya wes pak. Ternyata bukan pemilik warung itu ya, saya melakukan itu. Nah kembali ke nasi padang ya, ini cerita ya supaya Anda ini tahu gitu loh ya, atau Anda ini memiliki imajinasi bagaimana ketika Anda ini harus mengendalikan emosi Anda supaya emosi Anda itu tersalurkan gitu loh ya. Artinya masa pengendalian diri itu tidak kerosok gitu. Nah itu ketika makan nasi padang durung maghrib teman-teman ya, saya bilang nanti saja pak kalau sudah maghrib di cepakno. Saya duduk di tempat itu ya enggak tahu ya, namanya mungkin pedagang itu supaya nggak gagal gitu ya mungkin. Ya, kita tidak boleh berpikir negatif ya. Wis dipekno teman-teman ya, wis dipekno, nasinya itu dipekno. Nah ketika dipekno ini waktu katakanlah 10 menit ya, 10 menit ya, 10 menit ya dari saya duduk itu ke adzan itu koyok sedino gitu. Nunggu beduk maghrib itu koyok sedino gitu. Itu adalah gambaran ya, ketika kita ini hanya menunggu ya, ketika kita ini hanya menunggu itu gambarannya seperti itu, akan lama gitu ya. Apalagi ini Anda menunggu mengendalikan emosi, angel, berat. Maka yang harus Anda lakukan adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang itu bisa ya, yang itu bisa katakanlah mempercepat gitu loh ya, waktu ketika Anda melakukan pengendalian emosi tadi. Loh ya, coba teman-teman ya, Anda poso ya, terus mbok gawe blonjo. Coba teman-teman ya. Apa meneh blonjoe ndek mall, ndak ero awan isuk bengi sore ndak ero. Moro-moro wis isak ya. Itu kan seperti itu. Artinya apa? Ketika teman-teman Senin Legi ya melakukan proses pengendalian diri, pengendalian emosi, itu lakukan dengan sebuah tindakan. Artinya ada tindakan yang harus Anda lakukan ya, ada tindakan yang harus Anda lakukan. Ketika Anda melakukan tindakan tadi tidak kroso teman-teman ya. Misalkan ya, teman-teman Senin Legi ini puasa Ramadan, terus Anda gunakan untuk bekerja.
Dari pagi sampai sore, ndak kroso. Kroso-kroso wis maghrib, kroso-kroso wis kesel. Karena nggak seperti itu. Tapi kalau Anda mbok enteni poso itu ya suwe. Seperti yang gambaran tadi itu ya. 10 menit itu ke maghrib. Itu rasanya kayak setahun itu. Lho ya. Ya apa sih kok nggak maghrib ini? Akan seperti itu. Nafsu itu seperti itu. Apa meneh tak buat ya. Tak buat membuat video semacam ini, tidak kerasa teman-teman ya. Ya, saya membuat video-video semacam ini tidak kerasa, waktu itu cepet habis. Ya, 1 hari itu kayak kurang gitu loh ya. 1 hari itu kurang bagi saya. Gitu. Lah iso 2 hari dijadikan 1 hari. Loh. Itu teman-teman. Ketika kita bisa menjiwai ya, ketika kita bisa larut di dalam proses sesuatu yang positif ya, dan kita bisa menikmati, maka ketika kita memendam rasa ya, memendam emosi itu tidak kerasa. Itu yang harus Anda tanamkan ya, itu yang Anda harus praktekkan ya, di dalam diri Anda. Jadi harus ada itu ya, harus ada tindakan semacam itu. Jangan meneng sabar ya ndak ada perubahan. Yang sabar ini bukan berarti kita ini hanya diam ya, tapi sabar kita ini terus bergerak. Sabar bagaimana terus kita memperbaiki kualitas diri kita. Nah, ketika Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin sukses Anda akan dapatkan. Demikian saudaraku senang lagi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.